Ini saya ngomong secara branding dan pengamatan saya ya. Toko yang bisa growth-nya bagus, balik lagi toko yang spesifik. Satu kategori. Ya. Toko yang palu gada akan makin susah dikasih traffic sama Shopee. Oke, Bu Evelyn, izin ya. Nah, izin. Ini dari Surabaya. Ini keren nih toko. Kali ini kelasnya ini lumayan nih. Dari macam-macam kota nih. Ya. Ini lonjakannya dibandingin bulan lalu lumayan Bu ya, 2 kali lipat. Lebaran ya? Enggak, ini lihat. Oh, iya. Lebaran aja juga biasa. Kenapa Bu? Ya saya iklanin nanti semua yang dianjurkan sama Shopee produk baru ya udah. Oh ya, iklanin. Semua yang dianjurin. Semua yang dianjurin diiklanin semua ya. Aja semua. Jadi lonjakan ini karena Boncos. ya, karena boncos ya. Baik. Karena ini omsetnya naik 100% ya. Karena teman-teman lihat ya, pertama pengunjungnya naik 20%. Yang kedua, konversinya naik 1,68%. Padahal penjualan perpesanan turun 16%. Nanti Om Revi juga akan share ya, rumus naikin omset tuh sebenarnya 3 ini, penjualan perpesanan dikali pengunjung dikali konversi. Jadi mau omset tokomu naikin 3 hal itu. Jangan naikin traffic, tapi konversi penjualan perpesanan turun atau UPT-nya ya, sama aja bohong. Nah, teman-teman jaga itu stabil, pasti omsetmu naik. Nah, yang dilakukan dari Ibu Evelyn ini, konversi naikin 1,68, kesannya kecil. Tapi konversi itu pengaruhnya paling gede kalau naik. Langsung omsetnya naik 2 kali lipat. Padahal traffic cuma naik 20%. Keren ya? Ya. Jadi konversi itu pengaruhnya gede. Nah, kita lihat ini tokonya harus fokus ya. Antara pilih perlengkapan rumah atau dapur atau pilih fashion. Kalau palu gada susah berkembangnya sekarang di Shopee. Jadi lebih baik dipisah. Jadi ini harus pilih. Kalau saya sih akan milihnya sekilas perlengkapan rumah. Walau dapur atau lampu ya. Ya, fashion dibuat toko yang baru. Supaya tokonya lebih fokus secara branding dan secara ininya pun lebih bagus ya. Nah, 1 bulan terakhir omsetnya 64. Di sini omsetnya dari iklan udah mayoritas dari iklan. %70 dari iklan. Masih nutup nggak? Belum nutup? Belum hitung sih. Oh, belum ngitung. Ya. Jadi kayak nyoba 1 bulan kemarin nyoba lebih agresif gitu iklannya. Iya. Jadi 1 bulan kemarin memang kita lihat dari sisi jumlah klik. Oh, ini enggak, dari Februari juga udah lumayan ini. Ya. Tapi ROAS-nya di 5. Nah, ini harus dihitung. Kalau memang barangmu memang bisa ada modal untuk ini, tinggal di scale up aja iklannya. Nah, ya. Jadi harus dihitung nih, dihitung bener-bener bahkan. Masih nutup atau enggak? Kalau nggak nutup, cari barang yang nutup. Kan barangmu barang viral. Minim 30% sih Profitnya. Kalau minim 30% masih bisa. Masih bisa. Kalau bisa cari yang 40 atau 50% profit. Ya, masih bisa. Ini jumlah kliknya kita lihat ROAS-nya makin lama makin turun. Ya.
Biaya iklan sama penjualan pun kita lihat biaya iklannya sering stuck nih, sering kena. Kalau 1 bulan terakhir biaya iklannya seperti ini ya. Dan dari sini yang paling bagus adalah beberapa ini ya. Semuanya pakai GMP Max ROAS. Ya. Pakai GMP Max ROAS. Kalau kita lihat targetnya hampir sama ya. Ditargetin 7, sebelumnya di 5,8. Tadi 6,2. Jadinya stuck di situ terus dia. Jadi tadi aku udah naikin jadi 7. Jadi, Tadinya stuck. tadinya 6,2. Heeh. Jadi nggak bisa lebih dari 6,2. Tapi nanti iklannya jadi makin trafficnya makin turun nggak apa-apa. Ya, soalnya tadi 7 itu pun dia masih dalam rekomendasi. Oh, 7 masih. Oh ya. Tapi 7 rekomendasinya ini kurang kompetitif. Nah, menurut saya ini harus dibalik dulu. Dihitung margin bersihmu berapa persen? Bersih setelah dipotong Shopee ya. Misalnya nih, tadi bilang 30. Ya. Misalnya ya, ini 30 ya. Kita hitung dulu nih sekarang nih. Cara hitungnya gini. Teman-teman ke Data Pinter, ke tools gratis, lalu kalkulator ACOS dan ROAS, klik yang ini. Ya. ACOS ini adalah margin bersihnya, Ibu. Margin bersihmu 30 kan? Ya. ROAS-nya maksimal 3,33. Gampang kan? Maksimal ya. Kalau di bawah ini boncos. Ya, jadi kalau bisa 3,3 kita set di 7, bagus atau enggak? Jadinya trafficnya yang berkurang ya. Berkurang. Oh. Nah, kalau Jadi selama ini aku upscale aja terus. Pokoknya kalau dia udah 7, berarti aku upscale lagi. Nah, maksudnya aku naikin lagi targetnya gitu loh. kalau lama-lama dinaikin ya trafficnya makin turun, Bu. Turun, iya. Nah, problemnya Kayak bingung. Ibu kan jualan barang viral. Ini barang viral kan? Barang viral itu adalah barang yang kompetisi banyak, jual cepet-cepetan. Ya kan? Karena nanti marginnya makin lama makin turun. Karena orang kalau udah yang jual udah banyak kan makin lama makin turun. Modalnya dari sana juga turun kan? Kalau barangnya udah mau repeat kedua, repeat ketiga ya. Nah, barang-barang kayak gini harus adu cepat. Kalau kategorinya memang harus spesifik ya. Soalnya gini, yang lalu kita kan jualnya Iya. barang anak-anak aja. Iya. Fokus di fashion, sepatu, baju gitu. Tapi nggak ada traffic. Nah, akhirnya aku ya barang yang lagi viral aja dijual gitu. Nah, waktu itu baru mulai kejual nih yang sepatu, baju, baru mulai jalan. Oh, karena yang viral ini masuk, Iya. sepatu dan lain-lainnya baru kejual di toko itu. Iya. Oh iya, ngerti. Karena yang beli sama ibu-ibu. Mungkin jadi akhirnya Iya, ya iya. udah kita pakai strategi itu gitu. Jadi Iya, kalau iya. nebeng-nebeng aja apa barang yang lagi viral biar untungnya tipis-tipis dihajar aja supaya trafficnya lebih gampang gitu ngiklaninnya apa. Ini saya ngomong secara branding dan pengamatan saya ya. Toko yang bisa growth-nya bagus, balik lagi toko yang spesifik. Satu kategori. Ya. Toko yang palu gada akan makin susah dikasih traffic sama Shopee. Ya, dan akhirnya kalau kayak gini, lama-lama yang laku ini mungkin barang-barang rumah tangga. Ya kan? Jadi menurut saya harus milih sih. Dalam barang rumah tangga pun ada barang-barang viral, ada barang-barang yang klasiknya, yang pasti laku terus. Memang harus cari kombinasi ini. Ya. Barang-barang kategori anak-anak pun sama, ada barang-barang viralnya, ada barang-barang yang evergreennya, yang laku terus. Coba cari kombinasi seperti ini, ya. Nah, masukannya untuk toko ini mungkin pertama judul produk, tapi ini juga jangan dirubah, ya. Judul produknya ini bisa diimprove, ya. Judul produknya masih banyak kata-kata yang nggak relevan di sini. Dan ada kata-kata kayak promo dan lain-lainnya, ini mungkin bisa di-improve next time. Ya. Dan yang kedua, kalau tadi bottom kita di 3,33,
mungkin bisa diturunin target efektivitasnya ini ke arah, kan kita mau bottom plus kita mau marginnya berapa kan, profit kita berapa ya, profit kita mungkin ke arah 5 itu mungkin masih oke kalau menurut